Selamat pagi pemirsa Kompas TV Tenggarong. Kembali dalam program Sapa Kalimantan Timur. Bersama saya Rida Ain yang akan memandu program Sapa Kaltim pada hari ini. Membahas mengenai kegiatan diskusi Blue Economy di Pulau Maratua. Dan obrolan hari ini tidak akan menarik tanpa kehadiran narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Selamat datang Mbak Nisa dan Mbak Linda. Saya perkenalkan kepada pemirsa sekalian narasumber kita, ada Anissa Hidayah dan juga Nurlinda Sari selaku pendamping volunteer diskusi Blue Economy di Pulau Maratua. Baik, selamat pagi Mbak Nisa dan Mbak Linda, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Mbak Linda, alhamdulillah kabar kita baik ini. Iya, baik-baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama pemirsa kita di program Sapa Kaltim. Kalau boleh tahu apa nih kesibukan dari Mbak Nisa dan juga Mbak Linda saat ini? Nah, kalau untuk saya, alhamdulillah kuliah sih sudah selesai. Jadi sekarang mungkin sibuk kerja dan mencari pekerjaan mungkin ya. Kalau untuk Mbak Linda sendiri? Sama ya, karena kuliah sudah selesai, jadi ya kita sibuk mencari pekerjaan juga dan bekerja juga. Oke. Mungkin pertama-tama kita akan mendengar terlebih dahulu nih, bagaimana sih proses perekrutan pendamping volunteer untuk diskusi Blue Economy di Pulau Maratua. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Nisa terlebih dahulu. Baik Mbak Linda, terima kasih. Untuk kegiatan volunteer, mungkin dari dulu saya itu sudah sering ikut kegiatan volunteer ini ya. Dan mungkin teman-teman saya juga sudah tahu nih kalau seorang Nisa itu sering ngikutin kegiatan volunteer. Jadi ada teman saya orang Berau, itu ngasih kabar kalau misalkan KPMKB Samarinda itu mau mengadakan kegiatan di Pulau Maratua dan membutuhkan volunteer nih. Jadi saya disuruh standby di Instagramnya KPMKB sampai informasinya itu muncul, kemudian pendaftarannya itu muncul. Jadi saya daftar untuk kegiatan itu dan melakukan berbagai macam administrasi dan kemudian wawancara. Terus ya kayak gitu Mbak Lin ya. Kalau Mbak Lin kemarin gimana? Iya, sama kalau misalnya informasinya dari Anissa ya, karena memang kami partner volunteer dari tahun 2019. Kami sering bareng banget volunteer. Jadi infonya dari Anissa ke saya, terus daftar, ya wawancara juga, ya kayak gitulah caranya. Oke. Berarti ini tahu informasi perekrutannya itu dari teman ya? Iya, dari teman. Melalui proses wawancara itu kira-kira boleh diceritakan nggak seperti apa? Kemarin wawancara kita via Zoom ya Mbak Lin ya? Iya. Via Zoom, kemudian ditanya, mungkin kan karena ini kegiatan terkait tentang Blue Economy, jadi kami ditanya tentang apa itu Blue Economy dan kenapa mau ikut kegiatan ini. Itu kemarin kalau saya pribadi ya diwawancara sama Ketua KPMKB Bang Rijal yang ada di episode 1. Mungkin kalian harus nonton episode 1 ya. Kalau untuk Mbak Linda kemarin Zoom juga, tapi beda sesi ya Mbak Linda sama saya? Iya, kalau Anissa kan mungkin siang ya? Siang. Kalau saya sore dan itu bertepatan saya selesai seminar hasil tuh. Jadi masih ada habis seminar hasil nih, terus wawancara ini. Kalau lolos kan bisa benar-benar healing dan belajar gitu ya. Untuk Mbak Linda sendiri mungkin bisa diceritakan nih, bagaimana sih kegiatan-kegiatan apa aja yang dilakukan sebelum berangkat ke Pulau Maratua? Oh ya, sebelum ke Maratua kita ada rapat beberapa kali bersama anggota-anggota KPMKB juga, dan ya perkenalan juga dengan mereka tentunya. Karena awalnya kita kira ini tuh volunteer, bukan pendamping volunteer Mbak Rida. Jadi kita nangkepnya ya kita bakal dikasih job-job dan tinggal dilaksanakan, kan biasanya volunteer gitu tuh. Dan ternyata kita dijadikan kayak satu tim dan kita berdiskusi bareng membahas kegiatan yang akan kita lakukan seperti itu. Jadi perbedaannya volunteer sama pendamping volunteer ini seperti apa? Kalau dari yang kita alami jadinya ya, volunteer itu biasanya kita dikasih tugas nih kamu kerjakan kayak gini sesuai dengan apa yang sudah dikasih sama panitia inti. Kalau pendamping volunteer ini ternyata kita mendampingi relawan yang ada di Berau ya Mbak Lin ya, yaitu mahasiswa Berau, itu banyak yang diundang, jadi kami yang mendampingi mereka dan juga dari pendamping volunteer itu memberikan konsep untuk kegiatan itu. Jadi kami bukan hanya melaksanakan apa yang sudah mereka perintahkan, tapi kami juga ikut
berkontribusi lah dalam mengkonsepkan kegiatan. Oke. Nah, kalau boleh tahu keberangkatan di Pulau Maratua ke Pulau Maratua itu seperti apa sih? Apa Mbak Linda sama Mbak Nisa udah pernah ke Pulau Maratua nih sebelumnya? Belum Ya. gitu. Boleh First diceritain time, ya. Iya. Sebenarnya dua kata sih, menyenangkan dan menegangkan. Apa tuh yang menegangkan? Boleh diceritain nih. Aduh, ya karena menyenangkannya ya Mbak Rida, kalau dari sini kita kan satu mobil perempuan semua tuh, dan benar-benar kita dikasih sopir yang nyambung, kemudian juga bawa mobilnya enak, dan itu menyenangkan banget dalam perjalanan Mbak Rida. Tapi menyenangkannya ini ketika kita sudah mau menyeberang ke Pulau Maratuanya, karena itu bulan Bulan September, September, ya, musim betul. hujan, ombak tinggi gitu. Jadi untuk yang pertama kali ini, wah lumayan menegangkan ternyata. Menegangkan ya. Betul. Lalu gimana perasaannya setelah sampai di Pulau Maratua? Karena kan habis melewati ketegangan-ketegangan tadi, ombak yang besar, gimana tuh? Kalau kita kan biasa ngelihat foto itu kayak beneran kah kayak gini, lautnya sebiru ini. Ternyata kita nyampe di sana, wah bener-bener biru ya Mbak Lin ya. Dan suasananya di sana tuh emang beda daripada kota-kota besar. Jadi kayak ada nih tempat sebagus ini di Kalimantan gitu, tanpa jauh-jauh harus keluar kota, keluar pulau gitu kan. Jadi kita ya Iya. sesuai ekspektasi ya Mbak Lin. Sesuai ekspektasi banget, karena kalau dilihat dari foto Instagram kan kita sebelum kesana searching dulu atau gimana sih Pulau Maratua ini, dan ya saya katakan Maratua itu Balinya Kalimantan Timur sih Mbak Rida gitu. Jadi perjalanan-perjalanan berangkat ke Pulau Maratua itu terbayarkan ya lelahnya dengan melihat Pulau Maratua itu sendiri. Oke, menarik sekali pembicaraan kita pemirsa. Itu tadi mengenai proses perekrutan volunteer Blue Economy di Pulau Maratua. Oleh karena itu jangan kemana-mana karena pembicaraan ini akan semakin menarik di segmen selanjutnya. Tetap di program Sapa Kaltim. Pemirsa masih di program Sapa Kaltim bersama saya Rida Ain dan kedua narasumber kita, pendamping volunteer diskusi Blue Economy di Pulau Maratua. Baik, kita melanjutkan pertanyaan yang tadi pemirsa mengenai kegiatan-kegiatan di Pulau Maratua. Oke, kita akan melanjutkan pertanyaan mengenai kegiatan apa aja sih yang dilakukan di Pulau Maratua. Kira-kira berapa hari Mbak Linda dan Mbak Nisa berada di sana? Oke, mungkin bisa dijelaskan Mbak Nisa dulu. Untuk kegiatan kami itu total 5 hari sama pulang perginya. Dan untuk hari pertama itu kita memulai kegiatan ini dengan hal-hal yang positif, yaitu kegiatan membersihkan pantai dari sampah. Jadi bukan hanya kita tuh di sana bukan hanya sekedar untuk mengejar target kita, tapi juga melaksanakan merawat Pulau Maratua, misalkan dengan membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar penginapan kami gitu. Untuk hari kedua itu kita melakukan kegiatan diskusi ya Mbak Linda ya. Iya benar, di hari kedua kita diskusi Blue Economy bersama tentunya dengan narasumber yang luar biasa ya, seperti Bu Miliana sebagai tim percepatan pembangunan Maratua, kemudian ada Bapak Agus Tantomo yang menjuluki dirinya penikmat wisata, tapi kita menjulukinya bahwasanya beliau adalah pengamat wisata di pulau-pulau manapun nih, karena beliau sudah kemana-mana begitu. Oke. Boleh diceritakan secara singkat nggak bagaimana sih kegiatan diskusi Blue Economy tersebut? Kalau diskusinya itu tentunya mendatangkan seluruh masyarakat yang ada di Pulau Maratua, karena mereka juga menyambut dengan positif lah, seperti kepala kampung, sigap-sigap, kemudian Bapak Camat tentunya juga datang, dan karena narasumbernya luar biasa, mereka juga menanyakan hal-hal yang memang terkait dengan Blue Economy ini, dan kenapa sih Blue Economy dilakukan di Pulau Maratua ini. Mereka menanyakan hal seperti itu, dan banyak curhatan-curhatan juga tuh dari masyarakat sana. Itu sih singkatnya Mbak. Dan juga untuk ini ya Mbak Linda ya,
untuk relawan yang memang diundang dari mahasiswa baru, mereka juga banyak bertanya nih terkait dengan kegiatan ini itu seperti apa, blue economy itu seperti apa, karena mereka kan mahasiswa ya, harusnya lebih kritis sehingga mereka bisa mengetahui lah tentang apa blue economy dan apa gunanya blue economy di bawah mahasiswa seperti itu. Oke. Dan setelah kegiatan diskusi itu, kira-kira kegiatan apa lagi yang dilakukan oleh volunteer dan juga pendamping volunteer? Itu malamnya yang marinya kita melakukan kegiatan diskusi awal, pengelompokan volunteer berdasarkan kampung-kampung, dan kebetulan saya ini pendamping volunteer di kampung Payung-Payung dan Mbak Linda pendamping volunteer di Boyeslian. Kalau gitu boleh diceritakan nggak kegiatan besoknya? Berarti besoknya ini melakukan kegiatan untuk pengelompokan tadi ya? Iya, Pengelompokan betul. itu untuk apa? Itu apa ya? Kalau di malamnya ini setelah diskusi kan kita malamnya kita mengelompokkan itu sebenarnya untuk mapping bagaimana kita di lapangan besoknya seperti hari berikutnya, karena besoknya itu kita akan mapping desa. Jadi sebelumnya kita perlu diskusi dulu dengan teman-teman yang satu kelompok, pembahasan di desa ini masalahnya apa sih, kemudian solusi untuk masalah itu apa sih. Nah, kita bahas tuh di malam itu sebelum mapping desa untuk besoknya. Seperti itu. Dan juga ini menghubungi sigap dari masing-masing kampung supaya mungkin kita jadi terarah lah kalau di kampungnya itu kan, jadi kita bisa diarahkan sama sigap-sigap ataupun dari ketua RT yang ada di kampung masing-masing. Lalu kegiatan apa aja yang dilakukan ketika mapping? Mappingnya itu di beberapa kampung? Apa hanya di satu kampung atau ada di beberapa kampung? Kebetulan kita volunteer itu kemarin dibutuhkan 4 orang dan kami itu dibagi menjadi sesuai dengan kampung yang ada di Maratua, yaitu yang pertama saya sendiri dan di kampung Payung-Payung, Mbak Linda itu ada di kampung Boyeslian, kemudian ada teman kami yang namanya Awang itu di Teluk Harapan, dan juga Bayu yang ada di Teluk Alulu gitu. Jadi kita dibagi menjadi 4 kampung, Mbak Linda. Oke, kalau gitu boleh diceritain nggak nih? Kira-kira Mbak Nisa sama Mbak Linda nih ada di kampung mana? Wah, kalau itu mungkin untuk kampung tertua, mungkin Oh, kampung Boyeslian tertua. itu kampung tertua Mbak Linda yang ada di Pulau Maratua. Mungkin Bisa boleh. dijelaskan sama Mbak Linda. Oke, makasih ya Mbak Rida. Jadi kalau di kampung Boyeslian ini memang dikenal dengan kampung tertua, kemudian juga dikenal sebagai kampung nelayan karena 80%-nya mereka adalah nelayan. Di sana memang masyarakatnya sudah sangat peka terhadap pendidikan anak-anaknya, orang tuanya yang sampai mereka menyampaikan bahwasanya jangan sampai deh anak saya itu jadi nelayan juga. Nah, itu diucapkan oleh salah satu orang tua yang ada di Boyeslian ini. Kemudian sayangnya karena mereka jauh, jadi untuk menempuh pendidikan yang tingkatnya lebih tinggi ini seperti SMP, SMA itu menempuh jarak yang jauh juga Mbak Ida, dan itu mereka kesulitan di biaya karena mereka tidak ada bis, kemudian mereka menggunakan biaya sendiri, 10.000 pulang, 10.000 pergi, jadi 20.000 belum lagi untuk mereka jajan. Nah, itu sangat mereka resahkan. Nah, selain itu di kampung Boyeslian sendiri ini memang jarak RT 1, RT 2, 3, dan 4-nya itu kan jauh ya. Jadi dari RT 1 ke RT 2 jauh, RT 3 ke RT 4 jauh. Nah, selain itu karena masyarakatnya sudah peka terhadap pendidikan, mereka juga sudah tahu nih bagaimana mengelola kreatif yang ada di kampung mereka. Mereka sadar bahwasanya mereka itu adalah tempat wisata. Mereka sadar akan hal itu, sehingga mereka bisa membuat UMKM sendiri. Seperti mereka ada ciri khas amplang ikan tenggiri. Kemudian mereka kreatif dengan gantungan kunci. Nah, itu adalah karya-karya dari masyarakat Boyeslian sendiri. Sayangnya lagi, Mbak Rida, karena jaringan di sana sangat tidak memadai, sangat tidak bagus lah. Memang tidak ada jaringan sepertinya ya di sana itu. Jadi mereka merasakan apa yang mereka buat ini tidak teriklankan jauh, tidak ada yang tahu. Ya, yang tahu yang datang-datang aja, dan harapan mereka ya
kami berharapnya ini bisa dijual lebih jauh di luar pulau misalnya, seperti itu. Dan terakhir, seperti kita tahu karena pesisir ya, pantai, sehingga abrasi sering terjadi di Kampung Buaya Silian ini. Itu sih yang kami dapat dari Kampung Buaya Silian ini, Mbak Ida. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan dengan Mbak Nisa mengenai kampung lain. Kalau saya pribadi itu dari Kampung Payung-Payung, Mbak Linda. Nah, Kampung Payung-Payung ini pelebaran dari Kampung Buaya Silian ya, Mbak Linda ya. Kampung Payung-Payung ini ternyata SDM-nya itu sudah lumayan bagus. Mereka itu aktif dalam segi kegiatan. Jadi mereka tuh setiap tahun tuh ada event, 2 event. Yang pertama itu ada event olahraga, kemudian ada event seni budaya. Namun kurangnya untuk event seni budaya, mereka itu kurang diberikan sokongan lah dari segi misalnya kayak alat musiknya ataupun sanggar tarinya itu mereka kurang. Jadi mereka kalau mau latihan nari itu biasanya katanya itu dari Tanjung, jadi harus nyebrang dulu Mbak Rida kalau mau belajar nari. Dan untuk kegiatan yang lainnya itu sudah lumayan aktif dan mereka punya UMKM yang memang sudah lumayan terkenal, sepertinya kalau saya lihat ya itu ada sambal tongkol. Nah, tapi permasalahannya di sini itu segelnya itu Mbak Rida. Segelnya mereka masih menggunakan setrika. Kan jadinya nggak, kalau didistribusi ke pulau lain itu takut tumpah. Jadi mereka itu mengkhawatirkan hal itu. Cuman kemarin saya sudah coba sih sambal tongkolnya, memang enak. Ya, untuk payung-payung itu sendiri kalau permasalahannya itu ada di abrasi. Ternyata di payung-payung itu abrasinya yang paling parah nih Mbak Rida. Bahkan ada belakang rumahnya warga itu sudah melayang, seperti melayang gitu, karena mereka kena abrasinya sudah lumayan parah. Jadi seperti itu. Dan bahkan sigapnya mengatakan kalau solusi untuk ini tuh nggak perlu yang mewah-mewah gitu. Jadi mereka maunya kayak seadanya tapi bisa menanggulangi abrasi. Jadi mungkin tadi beberapa permasalahan ya dari Kampung Buaya Silian dan juga Kampung Payung-Payung. Baik pemirsa, tetap di program Sapa Kaltim. Selanjutnya kita akan membahas lebih jauh lagi. Jadi jangan kemana-mana. Masih di program Sapa Kaltim bersama saya Rida Ain dan kedua narasumber kita yang luar biasa. Mungkin kita akan melanjutkan perbincangan ini mengenai permasalahan kampung di Maratua. Tadi kita sudah mendengar permasalahan 2 kampung dan sekarang kita akan melanjutkan mendengar permasalahan kampung lainnya. Mungkin bisa langsung dijelaskan. Kemudian yang berikutnya itu ada ini Mbak Rida yang namanya Kampung Teluk Alulu. Nah, Kampung Teluk Alulu ini kampung yang paling jauh dari pusat ramainya di Pulau Maratua, yaitu Teluk Harapan. Jadi dari Teluk Harapan itu sekitar 30 menit untuk menuju ke Teluk Alulu, lumayan jauh ya. Dan untuk laporan dari pendamping volunteer yang ada di Teluk Alulu, jadi untuk masyarakat di Teluk Alulu itu mereka sudah sadar pentingnya karena jaraknya dari sekolah membutuhkan biaya yang lebih. Di Teluk Alulu itu mereka hanya besi mereka itu nelayan. Mungkin sehari itu bisa dapat 50 ribu aja tidak dapat sama sekali karena cuaca buruk, karena hal-hal lainnya. Ada beberapa anak yang memang mereka karena alasan dan tapi di Teluk ada dua langkah yang memang cuma ada di 3 pulau di Indonesia. Yaitu Kepiting Kenari ini ternyata cuma ada di Indonesia, yaitu di Indonesia, Bangka Belitung, satunya di Teluk Alulu. Karena ini satu endemik, maka dibutuhkanlah yang namanya wilayah konservasi. Tidak seperti penyu yang artinya konservasinya Kepiting Kenari ini ternyata belum punya nih wilayah konservasi, mungkin karena belum kasih tempat. Tapi masyarakat itu sudah sadar kok Kepiting Kenari ini adalah hewan langka gitu. Dan untuk permasalahan lainnya
Teluk Alulu ini belum dialiri listrik, kampung yang belum dialiri listrik, sehingga mereka hanya memanfaatkan daripada misi penerangan untuk penerangan. Mungkin seperti itu sih saya yang ada di Teluk Alulu. Mungkin Mbak Linda ada tambahan mengenai kampung lainnya. Terima kasih Mbak Rida. Selanjutnya itu ada Teluk Harapan. Teluk Harapan ini merupakan kampung sudah maju, karena mereka juga kampung yang kali didatangi ketika ada turis ke Pulau Maratua. Mereka kalau dari segi masyarakatnya sadar, kemudian juga masyarakatnya yang beralih banyak yang profesi yang kemudian mereka jadi tempat wisata kuliner, tapi di harapan ini mereka juga masih bergantungan pangan dari Tanjung Redep. Sebenarnya mereka sudah majulah bahasanya kalau dibandingkan ketiga kampung tadi. Balik ke laut untuk Mbak Asa sih sebenarnya apa sih Tamadara ada di kampung yang ada di Maratua itu? Nah, kalau permasalahan yang terjadi itu sebenarnya rata-rata sama. Mereka itu sayur hijau. Mereka tuh kurang makan sayur hijau. Jadi mereka cuma bergantung pada lauk yang ada dari lauk, seperti ikan ataupun yang lain. Dan karena mereka sering mengkonsumsi itu, penyakit yang mereka alami pun sama seperti asam urat ataupun tekanan darah tinggi. Mereka itu kurang makan sayur hijau, akhirnya yang susah sayur hijau. Mereka itu bergantung dari Tanjung untuk sayur hijau, dari Tanjung, sayur hijau, Harapan, dan sebagainya. Tapi karena dikirim jauh dari Tanjung, sehingga harganya itu juga lumayan mahal. Biasanya kita salgi itu 3.000 aja. Karena dikirim dari Tanjung itu 10.000 per ikat ya Mbak Lida ya. Tapi meskipun mahal, karena kebutuhan mereka sangat akan sayur hijau, jadi setiap ada sayur yang datang itu selalu ludes habis Mbak Lida. Dan untuk masalah lainnya itu penerangan jalan. Kampung-kampung lain itu jarang terisolir pada turis. Mereka yang kampung-kampung selain itu mempermasalahkan kenapa nih jalan-jalan tidak diberikan layak. Jadi turis itu kalau malam kan ke kampung lain itu agak susah karena gelap. Apalagi kalau 35 menit, kalau selama di perjalanan itu gelap ya. Mereka nggak minat itu cuma jadi turis itu cuma di Harapan. Itu sih untuk permasalahan umum dari 4 kampung. Dan untuk airnya sendiri itu seperti apa? Kalau untuk air itu mereka sangat kekurangan. Air bersih sehingga mereka menemukan air harapan. Mereka cuma bisa mendapatkan air harapan yang dibeli sekitar 100.000 hingga 100 liter ya Mbak Lida. Jadi mereka mengharapkan air yang kalau misalkan musim kemarau mereka beli itu, kalau musim hujan mungkin ada tempat penampung air hujan yang bisa mereka pakai. Berarti permasalahan utama yang ada di Maratua itu ada air dan juga kesehatan pendidikan. Jadi pendidikan itu memang masyarakatnya merasa keberatan ya akses yang ada di kampung. Kalau untuk pendidikan sebenarnya yang diucapkan sama Mbak Ida agak tidak benar ya. Maksudnya saya koreksi ya Mbak Ida. Transportasi dari Teluk Alulu dan Sekolah ternyata 10.000 pulang pergi bukan seperti itu. Jadi lumayan memberatkan orang tua mereka yang pensi nelayan seperti itu. Jadi itu tadi informasi
informasi yang sudah dijelaskan kepada narasumber dan itu didapat dari kegiatan Boleh tahu setelah kegiatan apa yang dilakukan dan volunteer dari samping volunteer di sana. Setelah mapping itu kita field trip ke tempat wisata yang ada di pertama kita ke Harasan itu bisa melihat laut yang kita di atas laut juga ya beristirahatlah setelah mapping itu. Kemudian selanjutnya kita ke Goa Halo ini kita perlu jalan ke dalam agak dalam, tidak mengecewakan. Jadi itu ada goa dan airnya biru dingin segar. Jadi kalau mau berenang pemanasan dulu Mbak Rida. Pas lompat nggak timbul. Nah setelah itu kita akhirnya pulau Kakaban ya, karena kita mau melihat ubur-ubur yang karena biasanya kalau pantai biasa senang ubur datang. Kalau ini kita bisa bermain dengan Kakaban itu. Nah itu sih filter, tapi nggak sampai situ. Kita balik lagi nih peluk harapan dan kita menikmati benar kan. Jadi itu sih hari terakhir juga. Dari kegiatan yang sudah dilakukan, kira-kira ada nggak harapan ke depannya tentang kegiatan yang bisa dilakukan? Kegiatan kami ini kan namanya batch ekonomi. Yang saya harapkan batch ini bisa sampai kegiatan yang sudah terkenal di sosial media, bisa sampai berepisode lebih terkenal lagi. Dan saya harapkan untuk mahasiswa Kalimantan ini lebih terbuka matanya untuk kegiatan seperti ini, lebih menggali informasi. Mungkin mereka bisa mendapatkan informasi dan mengikuti kegiatan ini sehingga ada pulau Maratua memang indah untuk didatangi, seperti jauh-jauh nih bisa mereka bisa ikut kegiatan melakukan kegiatan volunteer yang bermanfaat, tapi juga bisa sekalian wisata seperti itu sih harapan saya untuk kegiatan ini ke depan. Oke, mungkin selanjutnya Mbak Linda bisa memberikan closing statement-nya pada kita pada hari. Baik, dalam diskusi hari itu di Blue Ekonomi saya melihat sebuah keindahan dan kesempurnaan atas segala sesuatu yang tidak sesaat terakhir ikan makan roti Maratua selalu di hati. Terima kasih banyak waktunya kepada Mbak Lin juga. Dan itu tadi pemirsa perbincangan kita mengenai kegiatan stimulus ekonomi di Maratua dan juga penjelasan mengenai pemetaan lahan dan permasalahan yang ada di Maratua. Dan baik, terima kasih banyak pemirsa bersama kami program Sapa Kaltim edisi berikutnya. Saya Rida Ain pamit undur diri.